Akhirnya kita selesaikan anime Boku wa Tomodachi ga Sukunai-nya. Di season 2 ini masih menceritakan tentang Kodoka dan anggota klub keakraban yang mencari teman nih. Bakal ada beberapa karakter baru loh di season 2 ini. Tapi apakah kehadiran karakter-karakter itu akan menambah lingkaran pertemanan yang selama ini mereka cari? Untuk tahu jawabannya, kita harus mulai ceritanya. Inilah dia Boku wa Tomodachi ga Sukunai next. Masuk di klub keakraban dengan beragam kegiatan menyenangkan dan anehnya. Tapi karena sebentar lagi akan ujian, Kodoka jadi jarang datang ke ruang klub. Sena tiba-tiba merasa ada yang kurang nih kalau tidak bertemu dengan Kodoka. Maka dari itu, Sena pun mengajak Kodoka belajar bersama di rumahnya. Kodoka tidak menolak ajakan itu. Apa salahnya belajar bersama dengan teman satu klub kan? Tapi sampai di sana, mereka belajarnya hanya sebentar. Sena malah mengajak bermain game. Bahkan pelayannya saja memberikan pelindung. Menurutnya, siapa tahu nih, Sena dan Kodoka mau melakukannya. Merasa kegiatan di sini banyak membuang waktu, Kodoka pun pamit pulang. Tapi sayangnya untuk pulang sangatlah sulit. Pegasus malah meminta Kodoka menginap. Kodoka jadi tidak bisa deh menolak permintaan Pegasus. Sebelum tidur, Kodoka dan Pegasus berendam bersama. Di momen kebersamaan ini, Pegasus menanyakan kegiatan putrinya di sekolah. Apakah dia senang atau tidak? Selain itu, Pegasus berterima kasih juga kepada Kodoka karena sudah mau menemani Sena. Pegasus harap Kodoka dan Sena bisa seperti ini terus. Di hari lainnya, Kodoka terkejut melihat penampilan Rika yang baru. Dia kini tidak menggunakan kacamata. Hal itu dilakukan karena Rika ingin mengganti suasana baru agar lebih kelihatan menarik. Selain itu, kacamata Rika selama ini hanya untuk gaya-gaya saja. Jadi, Rika tidak punya masalah penglihatan. Di dalam hati Kodoka, dia memuji penampilan Rika sih. Menurutnya, ini lebih imut, bahkan bisa dikatakan seleranya banget. Tapi ucapan dalam hati Kodoka ini ternyata tanpa disadari malah diucapkan. Alhasil, semua yang ada di sana jadi terkejut. Apalagi Rika, wajahnya jadi sangat merah. Lalu di sini, saat Kodoka akan pulang, tiba-tiba saja ada suster bernama Kate Takayama yang manggil Kodoka. Kate ini adalah kakak dari Maria dan sosok Kodoka sering Maria ceritakan kepada Kate. Melihat Kodoka di depan matanya, Kate pun memutuskan ikut memanggil Kodoka kakak. Menurutnya, kakak Maria adalah kakak Kate juga. Lagi pula, Kate ini masih 14 tahun. Tentu saja Kodoka terkejut, kok ada gadis berumur 14 tahun dengan bentukan seperti ini. Di sini Kate juga mengucapkan terima kasih kepada Kodoka karena sudah mengajak Maria masuk dalam bagian klub keakraban. Walaupun sekarang terlihat riang, Maria ini ternyata dulunya kesepian. Dia hanya fokus belajar dan belajar. Di malam harinya, saat Kodoka sibuk membuat makan malam, tiba-tiba di rumah kedatangan tamu, dan saat Kobato membuka pintunya, ternyata itu Maria. Tentu saja kehadiran Maria adalah ancaman bagi Kobato. Dia terus mencoba mengusir Maria. Tapi Kodoka tidak mengizinkannya dong. Mau tidak mau, Kobato harus menerima kehadiran Maria. Karena Maria datang di malam hari, Kodoka pun menanyakan kepada Maria alasannya ke sini. Maria pun memberitahu kalau tadi dia bertengkar dengan kakaknya. Untuk memastikannya, Kodoka pun menelpon Kate dan ternyata benar. Kate malah meminta Kodoka menampung Maria. Kebetulan kan besok libur. Kodoka pun mengizinkan Maria menginap di sini. Tentu saja Kobato jadi kesal karena musuhnya diam di sini. Tapi walaupun begitu, kebersamaan ini membuat suasana rumah jadi lebih hangat loh. Mereka berdua lambat laun bermain game bersama sampai mandi bersama. Di hari lainnya, Kodoka tiba-tiba menerima telepon dari ayahnya yang menanyakan hubungannya dengan Sena. Karena ayah Kodoka mendapat kabar dari Pegasus kalau Kodoka dan Sena akan menikah. Tentu saja Kodoka segera menjelaskan kalau dia dan Sena hanya teman satu klub, tidak lebih dari itu. Ayah Kodoka menerima penjelasan Kodoka, karena pada saat itu Pegasus menjelaskannya dengan nada ngawur. Mungkin dia sedang mabuk. Tapi walaupun begitu, ayah Kodoka harap hubungan Sena dan Kodoka bisa lebih dari teman. Di ruang klub, Sena menunjukkan tiket taman bermain. Niatnya sih untuk mengajak Kobato saja. Tapi Yozora jadi punya ide untuk pergi semuanya ke sana. Toh kebanyakan dari mereka belum pernah merasakan ke wahana taman bermain bersama teman-teman. Tentu saja ide itu disetujui yang lain dan kegiatan klub keakraban pun kembali dimulai. Hari yang dinanti tiba dan seperti biasa, jiwa kompetisi antara Sena dan Yozora kembali muncul. Mereka langsung mendatangi wahana paling ekstrim di sana. Saking ingin diakuinya, mereka berdua berulang kali naik wahana itu, sedangkan yang lain memilih bermain wahana lain. Setelah melihat pertunjukan, Kodo kembali mendatangi zona wahana ekstrim dan terlihat Sena dan Yozora sudah tumbang. Ya, gimana nggak tumbang? Mereka ternyata naik wahana ekstrim itu sampai 8 kali loh. Saking tidak kuatnya,
Menahan pusing, mereka berdua pun muntah dan mengenai Kodoka. Terpaksa nih, mereka segera mencari pemandian umum. Saat Kodoka akan masuk ke pemandian laki-laki bersama Yukimura, Maria meminta untuk ikut. Dia tidak tahan dengan bau muntahan Sena dan Yozora. Mengingat Maria baru 10 tahun, Kodoka pun mengizinkan Maria ikut. Di dalam sana, Yukimura tetap melayani Kodoka dengan menggosok punggungnya, dan selama badannya digosok, Maria menanyakan dengan polos tentang sesuatu yang ada di bawah Yukimura. Oh, begini ya bentuk yang laki-laki. Tentu saja, Kodoka menjawab semua laki-laki pasti seperti ini. Mendengar itu, Maria pun memberitahu kalau yang punya Yukimura kok tidak sama seperti yang dipunyai Kodoka, malah seperti Maria. Kodoka pun menoleh, dan disinilah Kodoka sadar kalau Yukimura adalah perempuan. Tapi walaupun begitu, entah kenapa Yukimura masih tidak percaya dia perempuan. Yukimura masih yakin kalau dia punya jiwa laki-laki Jepang. Kodoka pun meminta Rika untuk menjelaskan lebih detail lagi kepada Yukimura di toilet. Dan setelah mendapatkan pengarahan dari Rika, Yukimura pun akhirnya percaya. Tapi di sini Yukimura tampak sedih karena dia jadi tidak bisa menjadi pelayan Kodoka dengan maksimal. Kodoka segera menenangkan Yukimura kalau dia akan tetap mau menerima bantuan Yukimura walaupun dia perempuan. Mendengar itu, Yukimura pun berjanji akan tetap melayani Kodoka semaksimal mungkin. Di keesokan harinya, Yukimura mengganti seragam. Hal itu dilakukan agar jiwa laki-lakinya semakin keluar. Selain Yukimura, di sini juga Rika ikut merubah penampilannya. Dia melakukan ini karena baru saja membuat ramuan baru yang bisa merubah warna rambut dengan instan sesuai apa yang ada di pikirannya. Kodoka pun menyarankan Rika membuat alat yang lebih canggih, kan sayang kemampuan hebat itu terbuang sia-sia dengan penemuan seperti itu. Dari masukan Kodoka, siapa sangka Rika langsung membuat mesin waktu. Bukan mesin waktu yang membuat tubuh kita ke masa lalu sih, tapi alat yang bisa membawa pikiran kita ke masa lalu yang diinginkan. Kodoka pun mencobanya, dan setelah alat diaktifkan, pikiran Kodoka benar-benar berpindah ke masa lalu, tepat di saat Kodoka dan Yozora masih berteman. Awalnya cerita ini tergambar indah, tapi lambat laun jadi menakutkan. Saking menakutkannya, Kodoka berteriak memanggil nama Yozora. Tentu saja semua yang ada di sana jadi bertanya-tanya, kenapa Yozora ada di kenangan masa lalu Kodoka. Dengan terpaksa nih, Kodoka dan Yozora pun menceritakan tentang masa lalu mereka berdua, dan ketika semuanya sudah tahu, mereka tentu saja terkejut, karena sebelumnya tidak terlihat ada kedekatan di antara mereka. Sebentar lagi rangkaian festival sekolah akan tiba. Yozora ingin klub ini ada kemajuan, maka dari itu dia membuat rencana partisipasi festival sekolah. Dari beragam ide yang ada, tidak ada satupun yang tepat, pasti ada saja keanehannya. Di tengah rasa bingung, Kobato datang, dan kedatangan Kobato ini malah mengingatkan Kodoka dengan hari ulang tahun Kobato minggu depan nih. Mendengar itu, Sena pun mengajak semuanya merayakan hari ulang tahun Kodoka nanti. Maka dari itu mereka jadi sibuk mencari kado untuk Kobato. Saking bingungnya harus kado apa yang tepat, secara bersamaan mereka meminta bantuan Kodoka menemani berbelanja. Tentu saja Kodoka menyatukan semuanya saja agar pergi bersama. Singkat cerita, hari ulang tahun Kobato pun tiba dan di ruangan klub mereka merayakan dengan sederhana. Tapi walaupun begitu, Kobato sangat senang menerima semua hadiah dari mereka. Bahkan Maria saja memberikan kado loh, ya walaupun memberikan kadonya di rumah Kodoka. Itu pun setelah dipaksa Kate untuk jangan gengsi, karena ternyata Maria sama-sama bersemangat mencari kado untuk Kobato loh. Penentuan tema untuk festival budaya di sekolah masih menjadi jalan buntu untuk klub keakraban. Sampai pada akhirnya, ketika Kobato datang menceritakan kalau dia di sekolah akan jadi pemeran utama film pendek yang akan kelasnya buat, Yozora jadi mempunyai ide untuk mengambil tema film juga. Dan yang akan membuat naskahnya adalah Yozora. Setelah beberapa hari proses pembuatan naskah, akhirnya tugas itu selesai. Yozora langsung membawa naskah itu ke ruang klub agar semua anggota membacanya dulu. Dan setelah semuanya membaca naskah, ternyata naskah buatan Yozora ini sangat bagus. Mereka langsung menyetujui naskah itu untuk dibuat film. Untuk mempercepat waktu, Yozora pun segera membagi peran masing-masing. Bahkan di keesokan harinya, mereka langsung syuting loh. Lalu di sini, saat Kodoka menghafal naskah, dia melihat daftar ranking nilai satu angkatan, dan di depannya ada seorang gadis bernama Aoi Yusa yang sedang geram melihat papan pengumuman. Menyadari ada seorang di belakang, Aoi pun menoleh. Tapi anehnya saat melihat Kodoka, Aoi langsung mengenal Kodoka. Hal itu bisa terjadi karena Aoi menganggap kalau Kodoka ini pacar Sena, dan Sena adalah gadis yang paling Aoi benci. Kepopuleran dan kemampuan Sena yang serba bisalah yang membuat Aoi kesal. Setelah mengungkapkan kekesalannya tentang Sena, dengan polosnya Aoi pergi begitu saja.
Selesai syuting, Kodoka tidak sengaja bertemu dengan Pegasus. Sebagai kepala sekolah di sini, Pegasus basa-basi tentang proses pembuatan film klub keakraban. Tapi setelah membahas itu, Pegasus langsung menanyakan tentang hubungan Kodoka dan Sena. Nah, di momen inilah Kodoka segera memperbaiki kesalahpahaman. Dia memberitahu Pegasus kalau Sena dan Kodoka tidak ada hubungan apapun. Mereka hanya teman satu klub. Mendengar itu, Kodoka sangat terkejut. Saking terkejutnya, dia lari begitu saja. Mungkin dia malu juga sih. Di keesokan harinya, Sena mengajak Kodoka mengobrol berdua. Dia ingin membahas kesalahpahaman antara orang tua mereka. Jadi, sebelum Pegasus menelpon ayah Kodoka, Pegasus sempat menanyakan kepada Sena, apakah Sena ingin Kobota menjadi adik Sena. Dengan santai, Sena tentu saja menjawab iya. Maksud di sini adalah adik tanpa harus menikah, tapi Pegasus menangkapnya lain. Dia mengira kalau Sena dan Kodoka ingin menikah, agar Kobota menjadi adiknya Sena. Mendengar pernyataan Sena, Pegasus jadi riang gembira. Dia bahkan sampai memberitahu kalau takdir memang mempersatukan mereka. Terungkap dulu ayah mereka sudah menjodohkan mereka sejak kecil, dan inilah bukti kalau mereka pernah bertemu sebelumnya. Tapi terlepas dari perjodohan yang sudah terjadi, baik Sena dan Kodoka ingin semuanya dirahasiakan saja dari yang lain, karena mereka tidak pernah tahu kan kedepannya akan seperti apa. Sayangnya, keinginan itu tidak berjalan lancar. Karena ketika mereka kembali ke ruang klub, Maria datang memeluk sambil mengucapkan selamat atas rencana pernikahan Kodoka dan Sena. Maria tahu semua dari Kate, dan Kate mendapat kabar itu langsung dari Pegasus. Ternyata Pegasus langsung menyebar rencana nikah setelah perbincangannya dengan Sena sebelumnya. Tentu saja semua yang ada di sana terkejut. Apa maksud semua ini? Dengan terpaksa Kodoka dan Sena pun menjelaskan apa yang terjadi. Yozora sebagai teman masa kecil Kodoka merasa tersingkirkan. Tunangan lebih kuat kan daripada teman masa kecil. Sepulang sekolah, Kodoka tidak sengaja bertemu dengan Kate, dan di sini Kate menanyakan perkembangan membuat film. Kate menyarankan Kodoka menonton film yang berjudul Matahari di Atas Bukit. Siapa tahu bisa menjadi tambahan referensi cerita mereka, karena dari temanya mirip nih. Kodoka pun menonton film yang direkomendasikan, dan setelah nonton keseluruhannya, terungkap kalau cerita ini sangat mirip dengan cerita yang dibuat Yozora. Berarti Yozora menjiplak. Tanpa menunggu waktu lama, Yozora langsung dihukum. Mereka semua marah, karena mau tidak mau kan gambar yang sudah mereka ambil jadi harus disingkirkan. Di tengah kebingungan karena waktu yang sudah mepet, Sena pun menunjukkan naskah buatannya. Ternyata Sena dulu membuat naskah ketika Yozora juga buat. Tadinya naskah ini akan ditunjukkan jika naskah Yozora tidak menarik. Karena klub ingin berpartisipasi dengan festival sekolah, mereka pun mengambil cerita buatan Sena dan langsung syuting secepat mungkin. Setelah mengambil beberapa gambar, Kodoka ikut ke lab di mana Rika mengedit video, dan disinilah Kodoka sadar kalau Rika ternyata hebat membuat efek-efek keren. Bahkan di momen inilah Kodoka merasa kalau dari seluruh anggota klub, hanya Rika lah yang sangat berjuang di klub ini untuk bisa mendapatkan teman. Hari festival budaya di sekolah Kobota sudah dimulai, dan tentu saja para anggota klub datang menonton film buatan kelas Kobota. Terlihat dari adegan demi adegan yang sangat berkualitas, bahkan Kodoka saja merasa kalau film ini lebih keren dibandingkan buatan kelasnya. Hari ini, Rika tumben terlambat masuk ruangan klub. Kodoka menebak, jangan-jangan Rika masih mengedit di lab. Kodoka pun segera datang ke sana dan ternyata Rika memang ada, tapi dia dalam keadaan pingsan. Rika mengalami kelelahan. Menyadari Rika sakit dan video belum selesai 100%, Yozora pun memutuskan untuk membatalkan penayangan. Dia ingin semuanya menonton film buatan mereka bersama. Lebih baik pastikan Rika sehat. Masalah gagal tayang di festival bukanlah masalah besar. Mereka pun setuju dan langsung mencabut poster pengumuman. Kodoka juga memberitahu Rika setelah dia sadar tentang keputusan yang dibuat Yozora tadi. Tentu saja Rika merasa sangat tersentuh. Ternyata sosok keras seperti Yozora bisa mempedulikannya. Beberapa hari kemudian, Rika memberitahu semua anggota klub kalau film sudah selesai. Tinggal mereka tonton bersama-sama, dan sepertinya perjuangan Rika mengedit sampai pingsan tidak terbuang sia-sia. Karena secara keseluruhan, film ini sangat berhasil. Efek yang dipakai juga keren. Di hari lainnya, klub keakraban kedatangan Aoi yang mengamuk mempertanyakan kejelasan klub ini. Sebagai anggota OSIS, Aoi merasa kalau klub ini tidak ada manfaatnya. Aoi perhatikan mereka kebanyakan main dan main. Apa sih keuntungannya? Selain itu, hadirnya Kobota sebagai murid SMP juga jadi pertanyaan besar. Mendengar ocehan Aoi, Yozora pun langsung membela klub, memberitahu kalau bermain bersama adalah untuk bisa mempererat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Mendapatkan teman sangatlah sulit, dan klub ini akan membantu melatih kemampuan agar bisa berteman di dunia luar sana.
Selain itu, kehadiran Kobota juga tidak ada salahnya. Toh dia adik dari anggota klub. Tidak ada larangan kan bermain di sini? Mendapat jawaban itu, Aoi tidak bisa berkata-kata. Daripada malu, dia pun pergi begitu saja. Setelah perdebatan di hari itu, ternyata Aoi tidak menyerah. Dia kembali datang dengan membahas status pembimbing dari klub ini. Dari catatan, pembimbingnya adalah Maria kan? Tapi di sini Aoi memberitahu kalau pembimbing harus guru atau suster yang terdaftar. Dan ternyata Maria tidak menjadi guru ataupun suster. Dia hanya adik dari Kate saja yang ikut ke sekolah. Semua yang di sana terkejut, tapi untuk memastikannya, Kodoka tetap harus menghubungi Kate langsung, dan ternyata memang iya, Maria bukan suster. Sena tidak ingin klub ini bubar begitu saja, maka dari itu dia meminta bantuan ayahnya untuk meresmikan status Maria. Dan setelah berdiskusi yang panjang, akhirnya Pegasus menjadikan Maria pengantar praktek khusus, bukan guru ataupun suster, tapi dia layak menjadi pembimbing sebuah klub. Sudah tidak ada celah lagi, Aoi pun menyerah dan pergi begitu saja. Dari kejadian ini, Kodoka langsung tahu maksud Aoi ini sebenarnya hanya ingin menyerang Sena saja. Setelah semuanya tenang sambil bermain game, Sena memberitahu kalau tadi saat menelpon ayahnya, Pegasus membahas juga tentang rencana perjodohan mereka, dan sepertinya lebih baik mereka memang menikah saja, karena ternyata Sena menyukai Kodoka. Mendengar itu, Kodoka sangat terkejut. Tidak hanya Kodoka sih, semua yang ada di sana sama-sama terkejut. Tapi sepertinya Kodoka belum siap dengan pernyataan itu. Dia berpura-pura tidak mendengar dan langsung pergi begitu saja. Sejak kejadian itu, Kodoka jadi tidak berani datang ke klub dan di tengah rasa kebimbangannya, Kodoka tidak sengaja bertemu dengan Aoi yang sedang kerepotan membereskan barang OSIS. Tentu saja, Kodoka tidak bisa diam begitu saja. Dia langsung membantu Aoi membereskan semua barang sampai selesai. Hinata Hidaka sebagai ketua OSIS memperhatikan Kodoka dan mengajaknya bergabung saja dengan OSIS. Tentu saja ini bukan keputusan mudah. Walaupun sudah jarang ke klub, Kodoka masih menyayangi klub itu. Kodoka pun memutuskan untuk membantu saja tanpa harus bergabung. Tapi keputusan Kodoka itu tetap salah, karena membantu OSIS sama saja menyita waktunya dengan klub keakraban. Hampir seminggu Kodoka tidak datang ke klub. Hal itu sangat membuat Rika kesal. Saking kesalnya, dia mengajak Kodoka diskusi, tapi sambil menggunakan serangan dari alat ciptaannya. Bagaimana bisa Kodoka melarikan diri dengan cara bergabung membantu orang yang hampir menghancurkan klub keakraban? Tapi dari sekian panjang perdebatan, lambat laun membuka komunikasi yang mereka inginkan. Dan sekarang mereka sadar kalau kepedulian di antara mereka yang ada di klub sangat kuat. Kodoka pun akhirnya menghadapi ketakutan. Dia tidak ingin pergi dari klub hanya karena hubungannya dengan Sena. Maka dari itu, Kodoka memberanikan diri bertemu dengan Sena. Tapi belum juga membahasnya, seluruh anggota klub malah menerima pesan dari Yozora yang memberitahu kalau dia akan pergi mengembara dan jangan ada yang mencarinya. Ending yang cukup menggantung karena kita jadi nggak tahu nih nasib klub pertemanan tanpa Yozora. Kayaknya ada season selanjutnya nih, tapi nggak tahu deh kapan. Makasih buat kalian yang udah mampir di channel ini, sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa nih, arigato gozaimasu.